Pembelajaran tentang tantangan-tantangan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan tidak luput dari ancaman dan tantangan. Kita diminta untuk diskusi terkait dengan tantangan-tantangan ini dan berupaya untuk mencari solusi alternatif pemecahan masalahnya. Mari kita mulai pada kelompok 1 bicara tentang tantangan-tantangan bangsa. Dipersilakan. Baik, kami akan menjelaskan tentang kekuatan dan tantangan di Indonesia. Soalnya, persoalan dan tantangan bangsa Indonesia tidaklah sedikit, banyak dan kompleks. Tidak mungkin terselesaikan tanpa kolaborasi dan tanpa hadirnya kesatuan dan persatuan di antara segenap bangsa. Analisislah strength dan weakness bangsa Indonesia. Jadi, menurut kelompok kami, di bagian strength atau kekuatan dan peluang bangsa Indonesia itu terdapat tiga kekuatan. Yang pertama, dari segi kebudayaan, Indonesia tetap menanamkan adat istiadat di tengah masyarakat dan tidak terpengaruh dengan adat atau budaya dari luar. Contohnya itu ada di Kota Bali yang hampir penduduknya mempertahankan budaya dan adat istiadat mereka. Yang kedua, dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, di mana bangsa Indonesia memiliki pariwisata yang maju dan ini merupakan salah satu kekuatan dan peluang bangsa Indonesia untuk memperkenalkan wisata-wisata di Indonesia agar dikenal oleh banyak wisatawan asing. Contohnya Labuan Bajo sebagai kota pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh orang asing dan dapat menambah penghasilan bagi pemerintah dan masyarakat. Bangsa Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia mengajukan rakyatnya untuk menanamkan jiwa patriotisme di tengah kehidupan masyarakat, di mana salah satunya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, di mana contohnya adalah TNI yang rela berkorban demi rakyat dan negara Indonesia ini. Yang kedua, kelemahan dan tantangan. Yang pertama, budaya di Indonesia tetap dilestarikan, namun hanya berada di beberapa daerah saja di Indonesia. Sedangkan daerah-daerah lainnya penduduknya melestarikan budaya westernizasi atau kebarat-baratan. Yang kedua, permasalahan SARA. SARA itu merupakan permasalahan sosial, agama, ras, dan antar golongan yang semakin meraba di kalangan masyarakat Indonesia yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya itu, mengapa ini disebut sebagai tantangan? Karena permasalahan ini karena permasalahan ini itu terjadi di bangsa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir itu adalah masuknya teknologi dari luar yang membuat bangsa Indonesia mengalami perubahan dalam kehidupannya. Contohnya itu cybercrime ataupun kejahatan dunia maya atau dunia online dan juga hoax. Sekian dan terima kasih. Adakah pertanyaan? Silakan dari kelompok untuk bertanya. Ayo, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan Silakan Putri dari kelompok. terkait dengan tantangan bangsa. Pertanyaannya, coba kelompok berikan contoh apa saja upaya yang kalian lakukan jika suatu wilayah itu ketika suatu budaya itu terkena ancaman westernisasi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami
Jadi kelompok kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi westernisasi itu suatu budaya. Jadi budaya itu istilahnya itu sudah melekat di dalam diri kita. Jadi upaya dari kami untuk menghilangkan yang namanya westernisasi atau kebarat-baratan itu, kita harus mempelajari budaya lokal. Itu salah satu dari kami, mempelajari budaya lokal. Karena dengan kita mempelajari budaya lokal, kita juga bisa mengikutinya secara langsung. Jadi memang westernisasi ini tidak bisa dihilangkan karena itu memang sudah melekat dalam diri kita, apalagi di zaman modern ini, zaman yang sudah semakin canggih dan teknologi itu sudah semakin berkembang. Jadi salah satu upaya dari kami sebagai para pelajar itu di mana kita mempelajari budaya lokal dan mengikutinya secara langsung. Terima kasih. Mungkin ada sanggahan? Sanggahan atau? Ya. Tidak ada sanggahan. Sekian presentasi dari kami. Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok, bagaimana cara untuk meningkatkan sikap patriotisme dalam diri sendiri di tengah arus globalisasi yang sangat pesat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Yano, di mana kalau menurut kami untuk menanamkan jiwa patriotisme dari dalam diri sendiri ini, apalagi di tengah arus globalisasi itu, salah satunya itu adalah dengan selalu menanamkan ini sikap cinta tanah air. Nah, patriotisme ini kan merupakan sebuah sikap dalam diri kita, toh. Jadi kita itu harus bisa menanamkan sikap cinta tanah air. Cara itu bagaimana? Jadi caranya itu adalah kita mengikuti apel bendera setiap pagi, setiap hari Senin. Itu secara tidak langsung kita sudah mencintai tanah air kita. Kita sudah bisa mengenang pahlawan kita di tengah arus globalisasi sekarang. Mungkin seperti itu dari kami. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1.